Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita di semester genap ini adalah alat penukar kalor ya. Pertemuan pertama kita akan membahas silabus dan jenis serta fungsi-fungsi dari alat penukar kalor. Nah, adapun silabus atau materi yang akan kita pelajari dalam semester genap ini, dalam satu semester ini adalah pertama kita mempelajari jenis dan fungsi alat penukar kalor, lalu membicarakan heat exchanger dan tipe-tipenya, lalu alat penukar kalor sifat tubular, coil heat exchanger atau alat kumparan penukar kalor, boiler superheater, economizer. Nah, perhitungan APK ya, jadi perhitungan alat penukar kalor seperti apa. Nanti di sini dua pertemuan ini nanti kita akan membahas banyak perhitungan ya, banyak contoh perhitungan pada APK ya. Jadi perhitungan APK tipe cell and tube. Lalu di sini juga nanti kita akan membahas metode efektivitas atau MTU. Bagaimana cara menghitung apakah alat tersebut masih efektif digunakan atau tidak ya. Nah, di sini nanti akan kita pelajari. Nah, sekarang kita akan membahas pertama ini ya. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas jenis dan fungsi alat penukar kalor. Jenis dan fungsi alat penukar kalor. Alat penukar panas atau heat exchanger adalah alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari sistem ke sistem yang lain tanpa perpindahan massa dan dapat berfungsi sebagai pemanas maupun pendingin atau cooling water. Pertukaran panas terjadi karena adanya kontak baik antar fluida yang memisahkan maupun keduanya bercampur langsung atau yang disebut dengan direct contact ya. Penukar panas sangat luas dipakai dalam industri seperti pada kilang minyak, pabrik-pabrik kimia maupun petrokimia, industri gas, alam ya, refrigerasi, pembangkit listrik. Nah, salah satu contoh sederhana dari alat APK adalah radiator mobil, di mana cairan pendingin memindahkan panas mesin ke udara sekitar ya. Nah, tipe aliran pada alat penukar kalor ini ada 4 macam. Pertama, counter current flow atau aliran berlawanan arah. Kemudian parallel flow atau co-current flow ya, alirannya searah. Lalu ada lagi cross flow, alirannya silang. Ada lagi cross counter flow, aliran silang berlawanan. Nah, jenis-jenis penukar panas itu ada beberapa, diantaranya adalah tubular heat exchanger, kemudian plate heat exchanger, kemudian cell and tube heat exchanger, kemudian jacket vessel. Nah, ini ya jenis-jenis penukar panas. Jadi di sini ada beberapa. Nah, alat penukar kalor atau heat exchanger definisinya adalah alat yang dibangun untuk efisiensi perpindahan panas dari satu medium ke medium lainnya, yang dipisahkan oleh dinding yang solid sehingga tidak ada kontak langsung dan tidak bercampur. Alat yang membantu perpindahan panas dari fluida panas ke fluida dingin tanpa ada kontak langsung selalu menggunakan elemen konduksi yang biasanya bentuk tabung atau lempengan untuk memisahkan dua fluida ya. Nah, fungsi APK itu adalah untuk mengontrol sistem atau substansi temperatur dengan menambah atau menghilangkan energi. Nah, aplikasinya alat APK ini biasanya digunakan pada pemanas ruangan, mesin-mesin pendingin, pembangkit tenaga listrik, pabrik-pabrik kimia, pabrik petrokimia, pabrik kilang minyak bumi ya, pengolahan limbah. Nah, itu biasanya menggunakan alat penukar kalor ya untuk memindahkan panasnya. Nah, contoh misalnya mesin pembakaran internal di mana air sebagai pendingin yang mengalir dalam radiator.
dan udara melalui koil sehingga air mendinginkan mesin dan memanaskan udara yang masuk ya. Nah, tipe-tipe APK itu ada diklasifikasikan. Klasifikasi alat penukar kalor itu ada dua ya. Satu, berdasarkan tipe alirannya, ada dua, alirannya paralel atau berlawanan ya. Sedangkan berdasarkan tipe konstruksinya itu ada tiga, coil heat exchanger, plate heat exchanger, atau cell and tube heat exchanger ya. Nah, satu, berdasarkan tipe alirannya itu ada aliran laminer, ada aliran turbulen ya. Nah, proses perpindahan panas bergantung seluruhnya pada konduktivitas termal dari fluida untuk perpindahan panas dari dalam aliran ke dinding exchanger ya. Aliran turbulen lebih baik dalam perpindahan panasnya karena fluidanya bercampur ya. Sedangkan aliran laminer, proses perpindahan panasnya bergantung seluruhnya pada konduktivitas termal dari fluida untuk perpindahan panas dari dalam aliran ke dinding exchanger ya. Aliran laminer itu akan menghasilkan kerugian kecil yang hasilnya berbanding lurus dengan kenaikan kecepatan. Contohnya 2 kali lipat kecepatan aliran menggandakan kehilangan tekanan ya. Nah, ini untuk pertemuan ini sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan mahasiswa paham lah ya apa yang dimaksud dengan alat perpindahan panas atau alat penukar kalor atau heat exchanger secara umum. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas lagi alat-alat APK yang lainnya ya. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi